Perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Apa hasilnya dan bagaimana konsekuensinya terhadap perekonomian Indonesia? Presiden Prabowo baru saja menandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat bersama Presiden Trump. Bagaimana dampaknya, bagaimana konsekuensinya terhadap perdagangan investasi Indonesia? Kita bicara secara positifnya dulu. Kita mengapresiasi usaha Bapak Presiden dengan tim Indonesia memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Dan kita melihat bahwa Indonesia mempunyai komitmen diantaranya untuk mereview non-tariff measures dan local content requirements dan berbagai peraturan-peraturan yang dianggap menjadi penghambat perdagangan dan investasi. Ini adalah komitmen yang baik. Kritisi yang kita harus sadari adalah bahwa bila pemerintah Indonesia menyadari ada peraturan-peraturan perdagangan dan investasi yang memang menghambat perdagangan dan investasi di Indonesia, harusnya komitmen tersebut bukan hanya diberikan kepada Amerika Serikat. Komitmen tersebut harusnya diberikan kepada seluruh counterparts perdagangan dan investasi Indonesia. Terutama komitmen tersebut diberikan kepada domestic produsen dan domestic players dan pelaku-pelaku usaha Indonesia. Tentu saja komitmen tersebut baik dan akan memperbaiki kondisi perdagangan dan investasi Indonesia. Sekali lagi, bila Indonesia memang sadar ada banyak peraturan-peraturan yang menjadi hambatan perdagangan dan investasi, sudah seharusnya Indonesia melakukan review dan merevisi peraturan-peraturan tersebut bukan berdasarkan atas intimidasi Amerika Serikat, bukan di bawah tekanan Trump ataupun administrasinya. Tapi Indonesia seharusnya melakukan itu atas dasar bahwa Indonesia tahu persis dan untuk memfasilitasi produsen-produsen dan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bisa maju dan naik kelas di kancah ekonomi global. Sekarang kita bicara masalah negatif konsekuensinya bagi perekonomian dan geopolitik Indonesia. Yang pertama, secara politik, tentu saja penandatanganan Indonesia Amerika Serikat dianggap condong ke kanan. Mungkin saja China, Brazil, South Africa, mereka tidak akan menentang, mereka tidak akan bersuara karena itu hak prerogatif Indonesia sebagai negara berdaulat. Tapi mereka akan mencatat keputusan bahwa Indonesia telah membuat kesepakatan dengan Amerika di bawah tekanan Presiden Trump. Dan negara-negara lain yang selama ini merupakan trading dan investment partners utama Indonesia, diantaranya China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, India, mereka tentunya akan mempelajari secara implisit. Mereka menyadari bahwa begini cara dealing dengan Indonesia. Artinya Indonesia akan melakukan komitmen di bawah tekanan. Dan menurut saya ini adalah presiden yang buruk bagi Indonesia di mata dunia dalam melakukan negosiasi. Dan ini sangat menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam diplomasi baik politik maupun ekonomi. Yang kedua, kita bahas secara poin baik dari trade in goods, trade in services maupun investments. Di trade in goods dinyatakan bahwa produk-produk Indonesia bisa masuk ke Amerika Serikat dengan 19% tarif, bahkan 1.618 produk industri dan 213 produk pertanian bisa masuk ke Amerika Serikat dengan 0%. Namun yang perlu kita ingat adalah dalam setiap diplomasi perdagangan dan perjanjian perdagangan, yang kita tawar itu bukan level tarif rates-nya, tapi margin of preference.
berapa yang Indonesia berikan selisihnya, berapa yang Amerika berikan selisihnya. Dan perlu kita catat bahwa sebelum Trump menerapkan tarif, untuk masuk ke pasar Amerika, hampir 99% seluruh produk adalah masuk dengan zero, dengan 0 tarif rates. Artinya bahwa margin of preference dari yang Amerika tawarkan sekarang ini adalah tidak berarti apa-apa. Karena sebelum Trump menerapkan tarif, to be precise, sebelum Trump mengancam dengan tarifnya, masuk ke pasar Amerika Serikat itu 0%. Jadi sekali lagi Trump tidak menawarkan apa-apa, yang ditawarkan adalah ancaman, kemudian ditarik lagi ancaman. Dengan konsekuensinya Amerika bisa masuk ke Indonesia dengan tarif yang jauh lebih rendah. Tentu saja ini tidak sepenuhnya negatif. Barang-barang dari Amerika Serikat banyak yang kita butuhkan. Jadi menurunkan tarif rates bagi barang-barang Amerika Serikat sebetulnya tidak terlalu membawa dampak buruk, bahkan mungkin membawa dampak baik terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia. Namun yang perlu kita ingat sekali lagi adalah bila Indonesia menurunkan tarif rates bagi Amerika Serikat, seharusnya Indonesia juga melakukan ini dengan counterparts Indonesia lainnya yang selama ini sudah menjadi solid trading and investment partners bagi Indonesia, terutama negara-negara anggota RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 5 key trading partners yang mencakup China, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand. Poin yang kedua, trade in services. Di sini Indonesia berkomitmen membuka pasar secara sangat luas bagi Amerika Serikat, terutama di sektor perbankan, di sektor asuransi, dan juga di sektor digital. Indonesia di situ menyatakan berkomitmen tidak akan menerapkan tarif bagi intangible goods, produk-produk Amerika Serikat. Dan ini sangat bertentangan dengan tekad Indonesia, yang Indonesia akan berusaha menerapkan tarif pada services goods, terutama untuk transaksi-transaksi digital. Poin yang ketiga, dalam investasi, Indonesia juga komit untuk memberikan akses investasi yang lebih luas kepada Amerika Serikat, terutama sektor mining, quarrying, dan financial sector. Sekali lagi, ini tentu saja tidak sepenuhnya buruk. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa Indonesia harus ingat pemberian preferential treatment kepada salah satu negara adalah tidak baik bila itu diberikan hanya untuk satu negara. Seharusnya itu diberikan kepada seluruh negara yang merupakan partner Indonesia. Dan kalau boleh kita conclude, dari perjanjian tersebut 45 halaman, Indonesia menyatakan atau Indonesia mempunyai komitmen dengan kata-kata Indonesia Shall itu terdapat paling sedikit 214 kali. Sementara Amerika Serikat hampir tidak ada. Kata-kata yang diberikan Amerika Serikat adalah the US will consider. The Amerika Serikat akan mempertimbangkan. Satu kata-katanya yang pasti the US shall itu adalah Amerika Serikat akan memberitahukan Indonesia bila Amerika Serikat mempunyai atau menentukan atau mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam perdagangan maupun investasi dan meminta Indonesia harus mengambil tindakan yang sama. Artinya apa? Amerika Serikat menaruh kontrol atau memaksa Indonesia di bawah kontrol Amerika Serikat dalam keseluruhan kebijakan perdagangan dan investasi. Dan ini adalah satu pertanyaan yang luar biasa bagi pemerintah Indonesia. Apakah Indonesia akan menyerahkan kedaulatan Indonesia
dalam seluruh kebijakan perdagangan dan investasi di bawah kontrol Amerika Serikat.